Manakah pernyataan di bawah ini yang benar tentang penilaian sumatif dan formatif? Oke kawan, berarti ini kaitannya dengan penilaian sumatif dan formatif. Untuk materi ini sebenarnya sudah Maki buatkan di video sebelumnya dengan judul penilaian formatif dan sumatif. Silakan kawan-kawan searching lagi video Maki pelajari, itu sudah dikupas tuntas oleh Maki ya, terkait dengan jenis penilaian sumatif ini. Oke, yang A, penilaian formatif digunakan untuk mendeteksi penguasaan peserta didik. Benar nggak? Benar ya. Jadi mendeteksi penguasaan peserta didik. Oke ya. Coba benar, penguasaan KD, sorry ya, KD dari KD-nya ya, ada KD peserta didik. Penilaian formatif digunakan sebagai acuan keberhasilan mengajar. Enggak formatif ya, tapi ini sumatif. Kalau keberhasilan mengajar formatif. Kalau penilaian sumatif digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses mengajar. Nah, ini kalau proses ini masuknya ke KD, masuknya nih, sorry, formatif ini, formatif bagusnya pakainya ya. Penilaian sumatif digunakan untuk mendeteksi perilaku peserta didik. Ini juga masuknya, kalau sumatif itu kan akhir tahun biasanya ya. Jenis penilaian sumatif itu kayak pas penilaian akhir tahun atau UAS lah, UAS gitu. Kalau formatif itu biasanya setelah proses pembelajaran gitu. Jadi ini bagusnya ini masuknya ke formatif harusnya ya, bukan sumatif. Penilaian sumatif digunakan sebagai acuan keberhasilan siswa dalam menguasai indikator KD. Nah, ini juga harusnya formatif gitu kan ya. Jadi yang betul itu adalah yang A. Penilaian formatif digunakan untuk mendeteksi penguasaan KD peserta didik. Jadi biasanya setelah proses pembelajaran di setiap KD untuk mendeteksi apakah apa yang sudah kita berikan ke KD yang sudah kita berikan kepada peserta didik itu sudah berhasil atau belum, maka kita gunakan penilaian formatif. Jadi sifatnya kalau penilaian formatif itu berkesinambungan gitu. Kalau sumatif itu biasanya UAS, kayak UAS, UTS kayak gitu kan ya. Jadi zaman yang untuk soal ini dari yang A gitu kan Ansen. Inap-inap. Jadi jadi mantap kalau mantap. Next soal number 2. Seorang guru memberikan sebuah ulangan kepada peserta didik yang terdiri dari 20 soal. Oke, ada 20 soal. Dari 20 soal tersebut hanya 8 soal yang mampu dijawab dengan benar oleh semua peserta didik. Berarti 8 soal. Sementara itu 12 soal lainnya tidak bisa dijawab dengan benar oleh 3/4 dari jumlah peserta didik. Jadi hampir berapa persen? 75% berarti ya. Jadi kalau ada siswanya berapa? 30 misalkan ya, yang bisa menjawab itu berarti kalau 75% dari 30 berapa? 3/4 dari 30 aja gitu, 90 bagi 4 berapa tuh? Iya betul. Oke, ini berarti 90 bagi 4 aja kawan-kawan ya. Coret 2, 30, 45 bagi 2 berarti kurang lebih 22 orang, 23 orang lah gitu yang tuntas, yang tidak tuntas ini BT belum tuntas gitu. Kalau ini yang 7 orang tuntas. Nah, berarti kalau ini kalau dia itu masuknya 3/4 itu berarti kan 3/4 itu sama dengan 75% ya kawan-kawan. Kalau 75% maka yang perlu dilakukan oleh guru itu adalah pembelajaran ulang. Pembelajaran ulang kawan-kawan. Namun setelahnya ya dilakukan analisis dulu terhadap 8 soal ini gitu, 12 soal ini, apakah soalnya sudah dianalisis atau belum. Kalau belum dianalisis memungkinkan kita yang salah membuat soal gitu kan ya. Kenapa? Karena soal yang itu kan harus dianalisis dulu sebelum diberikan, bahkan dia harus dicoba dulu gitu kan ya, baru diperbaiki hasilnya kan. Setelah dianalisis lalu dicetak ulang lagi gitu. Bahkan kita harus dianjurkan untuk membuat blueprint terlebih dahulu saat kita akan membuat soal. Soalnya sudah disediakan oleh Maki di video Maki sebelumnya tentang kaidah penulisan soal. Silahkan kawan searching lagi ya, kaidah soal gitu. Jadi kalau begitu nih, jenis media yang cocok diterapkan dalam kasus tersebut adalah apa? A. Menerapkan sistem pembelajaran media tutor sebaya. Enggak ya. Wrong. Menerapkan sistem pembelajaran media penugasan. Wrong. Menerapkan sistem pembelajaran media tugas kelompok. Wrong. Memberikan sistem pembelajaran media dengan pembelajaran ulang. Nah ini dia. Kalau dia lebih dari 75%, maka yang media yang cocok diterapkan itu pembelajaran ulang kan. Jadi memberikan sistem pembelajaran media dengan pemadatan kurikulum. Kalau pemadatan kurikulum apalagi ya. Jadi kalau pemadatan kurikulum itu masuknya ke pengayaan kawan-kawan. Nih silahkan cek lagi video Maki tentang pengayaan dan program media. Yang ini yang paling tepat gitu. Pembelajaran media tugas kelompok ini media tutor sebaya itu kalau dia itu 20%. Pembelajaran media penugasan juga ini kalau lebih dari 20% kurang dari 50%. Termasuknya ini 20% lebih dari 20% kurang 50%. Itu kawan-kawan. Ada 3 jenis pemberian tugas kan. Ada yang lebih dari 20% dan kurang dari 50%, ada yang kurang dari 20% dan ada yang lebih dari 50%. Gitu kan, ada pembelajaran ulang, pembelajaran tujuan sebaya. Silahkan pokoknya kawan-kawan sing lagi video Maki tentang program media dan pengayaan. Begitu kan Ansen? Tidak sedih mantap. Kalau mantap di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol susu gitu ya. Selalu ini masalah tentang semua solution. Biar apa? Iya betul. Biar sudah sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini. Kita baca bareng-barengnya. Ketidakmampuan seorang peserta didik yang mengacu kepada gejala di mana peserta didik tidak mampu belajar seperti membaca, menulis, atau berhitung.
yang disebabkan otak tidak mampu memproses informasi yang telah didapat dengan sebagaimana mestinya. Adapun jenis kesulitan belajar yang maksud adalah A. Learning disorder, B. Underachiever, C. Slow learner, D. Learning dysfunction, learning disability. Ya, berarti kita harus tahu nih definisi dari masing-masing ini, kawan-kawan. Nah, oke, ini dia. Definisi pertama, learning disorder itu adalah, kawan-kawan, adalah suatu keadaan di mana ketika si individu itu mengalami kesulitan mengerti kemampuan dasar. Jadi kesulitan mengerti kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung. Nah, itu kalau ada peserta didik yang mengalami kesulitan membaca, menulis, berhitung, maka dia itu learning disorder. Apabila apa? Apabila disebabkan peserta didik tersebut mengalami disfungsi otak, namanya juga dysfunction, disfungsi otak, atau otak tersebut tidak mampu memproses informasi yang telah didapat sebagai mestinya. Oh, ya udah, berarti yang ini jawabannya, kawan-kawan. Dia ketemu ya langsung. Oke, tapi kan kita perlu tahu underachiever. Underachiever itu yang mana? Kalau underachiever itu adalah sebutan untuk peserta didik yang mengalami underachievement, yaitu suatu kondisi di mana ada angka prestasi orang pelajar berada jauh di bawah yang diperkirakan. Ya, perkiraan dapat dilakukan dengan menggunakan predikator atau alat tertentu. Jadi gini, nama juga achiever dari achievement. Achievement itu penilaian, nilai lah gitulah. Underachiever itu di bawah nilai. Jadi kalau ada peserta didik yang nilainya itu di luar prediksi yang kita perkirakan, harusnya misalkan seorang peserta didik itu meraih nilai 80, ternyata pas ulangan atau pengukuran KD baik itu secara formatif maupun sumatif, dia itu meraih nilai 40. Ini kan di luar dugaan tuh berdasarkan nilai, maka itu namanya adalah kesulitan belajar, bentuknya underachiever. Sementara kalau learning disability, namanya juga disability, ini kata dasarnya disabilitas gitu kan ya, yaitu gangguan pada sistem saraf, yang mempengaruhi kemampuan belajar dasar seseorang seperti membaca, menulis, dan berhitung. Itu saraf. Oke, kalau learning dysfunction, merupakan ada nggak tadi kan perasaan udah nih dysfunction tadi? Oh enggak, belum ya. Oke, itu yang tadi itu learning disorder, sorry. Nah, kalau learning dysfunction itu merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan oleh siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera atau gangguan. Jadi kalau ini mah dia itu nggak disabilitas, dia normal gitu, cuman hasil belajar jelek gitu kan ya. Kenapa? Karena proses belajar siswa tidak berfungsi dengan sebaik sebenarnya. Jadi dia itu padahal tidak ada gangguan alat indera maupun alat psikologis. Misalkan biasanya kan dia kesulitan belajar saat tidak mampuan dia melihat, misalkan gitu ya, melihat atau membaca tulisan yang dilakukan oleh guru di depan kelas karena ada gangguan mata. Enggak, ini kalau ini normal, cuman dia tidak mampu memproses hasil belajar gitu, kawan-kawan. Learning dysfunction namanya. Ada lagi lamban belajar atau slow learner. Adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah anak normal gitu, tapi tidak termasuk anak tunagrah kita. Biasanya mereka IQ-nya itu 80 sampai 85. Mereka membutuhkan waktu belajar lebih lama, nama juga lamban gitu. Gitu aja lah. Kalau lamban atau slow itu lambat gitu kan ya. Berarti dia akan memahami cuman dalam waktu yang lama. Nah, itu namanya slow learner. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soalnya tadi adalah yang mana? Ya, learning disorder ya, gitu. Karena disebabkannya disfungsi otak atau otak tidak mampu proses informasi yang telah didapat dengan sebaik mestinya. Oke, lanjut. Pak Aki adalah seorang guru kelas 5 memberikan penilaian sikap B pada Akel. Wah, ada Aki ya. Pak Aka, wah adiknya Pak Aki ya, berarti adalah guru PAI kelas 5 memberikan nilai A pada Akel juga. Dan Pak Akol, aduh ada Akel gitu ya, adalah guru bahasa Inggris memberikan nilai C pada Akel. Dari tersebut, manakah pernyataan ini yang paling tepat? Akel mendapat nilai A. Jelas wrong, kawan kan. Akel mendapat nilai B, wrong. Akel mendapat nilai rata-rata dari guru kelas, guru agama, dan guru bahasa Inggris. Ini bisa jadi Akel mendapat nilai C, wrong. Akel mendapat nilai kesepakatan dari guru kelas, guru agama, dan guru bahasa Arab. Oke, kawan-kawan, ini berarti terkait dengan penilaian sikap. Sebagaimana yang sudah disebutkan Mak Aki di video tentang penilaian, silahkan kawan-kawan sing lagi bahwa penilaian sikap itu hanya boleh dilakukan oleh wali kelas gitu ya, kalau di SMA itu atau SMP wali kelas. Kalau di SD berarti guru kelas nih. Ini yang wajib melakukan penilaian, guru PAI kelas. Guru kelas 5 ini nih Pak Aki ya. Kemudian kalau mana lagi nih? Ada lagi nggak? Guru kelas, guru agama, dan guru olahraga. Mana ada guru olahraga? Kok ada guru olahraga di sini? Salah ngambil nih soal anime gitu. Oke, memberikan nilai C pada Oke dari mana? Oke, guru olahraga dan guru olahraga. Guru agama dan guru bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris sebetulnya nggak harus ya. Guru kelas, guru agama, dan guru PKN kalau mau ya. Jadi kawan-kawan bukan guru olahraga PKN lah gitu tulis, tapi nggak diceritakan di sininya. Jadi kawan-kawan, sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa yang dibolehkan melakukan penilaian itu diantaranya wali kelas atau guru kelas, kemudian guru PAI dan guru agama PKN, kawan-kawan ya. Jadi sebetulnya tiap guru mata pelajaran boleh, tapi boleh nggak kita melakukan penilaian? Boleh guru mata pelajaran.
tinggal nanti untuk referensi untuk kita berikan nilainya, tapi untuk jadi bahan referensi di guru kelas. Nah, yang wajib itu melakukan penilaian itu guru kelas atau wali kelas, guru agama, sama PKN gitu kan ya. Jadi harusnya ini PKN bukan olahraga. Kalau olahraga nggak wajib itu ya. Dan guru olahraga, kalau guru olahraga iya gitu kan ya. Kalau guru olahraga gimana, wajib nggak dia? Ya nggak ada wajib gitu. Kali guru PKN gitu. Kalau guru olahraga juga kalau di SD itu kan guru kelas nggak dia? Guru kelas nggak? Kecuali kalau ada guru kelas olahraga nih, guru kelas 5, guru kelas 5 memberikan dia guru kelas gitu. Berarti kemudian guru PAI kelas 5, PAI wajib ya itu ya. Jadi bagusnya guru PKN. Kecuali kalau guru olahraganya dia mengajar di kelas 5 juga. Guru kelas 5, guru kelas juga merupakan guru kelas, boleh gitu jawabannya itu ya kan. Jadi guru kelas, guru PAI yang wajib melakukan itu sama guru PKN. Kalau nggak salah seperti itu. Silakan pokoknya kawan-kawan searching lagi video Maki sebelumnya. Oke, next. Oke, nomor 7. Pak Aki sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana peserta didik disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Cooperative learning, B. Project based learning, C. Contextual teaching and learning, inquiry learning, E. Kalau disuruh membuat buah segar untuk dijadikan minuman, ini kalau kooperatif itu, di kooperatif itu kelompok ya, maksudnya pembelajaran kelompok berbasis kelompok nih. Proyek based learning nggak bisa jadi nih, proyek gitu, ngasih proyek aja gitu, tugas gitu ya. Contextual teaching and learning juga masuk ini karena pembelajaran nyata. Bisa jadi inquiry menemukan, kalau inquiry itu kayak konstruktivisme lah. Jadi kayak mencipta rumus, menemukan konsep gitu ya. Problem based learning ini berbasis masalah, ini kan kesediakan masalah, jadi bukan antara yang ini ya. Project based learning antara sama contextual teaching. Tapi kalau konteks ini biasanya dengan kehidupan nyata nih ya. Di kehidupan sehari biasanya ya dikaitkan dengan kehidupan sehari. Berarti ke yang paling tepat untuk model pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran proses seperti ini adalah project based learning yang B. Begitu kan, understand? Tidak minat? Jadi mantap. Oke kan barangkali ini saja dulu yang sudah dikasih tadi. Mudah-mudahan bermanfaat.